Welcome guys to Christmas Devotion with Dio and Mike. Yes. Ini satu segmen yang baru, fresh, dan di sini kita hanya mau baca firman bersama kalian. Ya. Dan kita akan ngobrol dengan firman Tuhan. Ya. Aku dengan Mike kita akan Tukar pandangan, merenungkan kehidupan kita dengan firman Tuhan. Betul. Dan ini momen Christmas. Yes. Gitu. Jadi saudara yang mendengar dan menyaksikan ini, saudara bisa anggap ini sebagai juga renungan mingguan untuk kalian. Iya. Dan juga bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk menyambut hari Natal. Actually, apa yang kita lakukan di devotion ini agak berbeda, tapi mengingatkan juga bahwa firman itu interaktif. Ya. And as we discuss, as we share, banyak hal yang baru yang saya percaya juga Tuhan akan sampaikan ke kita berdua di sini, tapi juga untuk para pendengar. Mungkin di masa Natal semuanya di gereja-gereja mengkhotbahkan tentang kisah Natal, tapi izinkan untuk Tuhan bicara kepada saudara secara langsung dengan devosi ini. Ya, you know what? Why don't we start with prayer? Let's do it. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini dimanapun para pendengar Diomai Podcast, Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus. Kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, Yes Lord. cerahkan hati kami. Biarlah kami juga mendapatkan rema dan hikmat dari kebenaran firman-Mu. Amin. Berbicara, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Tema renungan hari ini adalah damai sejahtera di bumi. Yes. Kita akan baca bersama dari Lukas pasal 2 ayat 8-14. Okay. Mike, gue akan baca ayat yang genap. Gue ada gaji. Ya. Judul perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Saya kalau ngebaca ini, Mike, I always love Christmas. Yes. It's joyful. Gimana ya? Always associating Christmas dengan keluarga. Ya, dan Toning down. entah kenapa bulan merayakan kelahiran Tuhan Yesus selalu ada damai. Ya. Gitu loh. Ya, dan waktu saya baca ini, ya, saya senang ketika Allah tidak memilih untuk menampilkan seluruh pasukan malaikat yang bernyanyi dan bersorak-sorai kepada bangsawan, kepada raja. Iya. Tapi Allah memilih untuk menampilkan kemeriahan, announcement, Yes. deklarasi royal bahwa akan ada raja yang lahir kepada gembala. Iya. Menurut lu kenapa, Mike? Kenapa Tuhan untuk memilih kepada para gembala-gembala ya? Gue bilang ya, itu gembala dipilih not by chance. Kenapa? Karena Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, maka takkan kekurangan aku. I feel like it's a prophetic, ada satu dimensi profetik juga. Kayak Tuhan mau menyingkapkan siapa yang sedang lahir. Iya. Dan dia salah satu yang menjadi peran Tuhan Yesus adalah gembala yang agung atas umatnya. Tapi itu juga seperti ajakan bahwa manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah juga sebetulnya diciptakan untuk menjadi rekan-rekan kerja Tuhan. Oke. Nah, but yang menurut saya luar biasa ya. Karena tadi dikatakan kalau kita lihat di Lukas pasal yang kedua ini, dikatakan di ayat yang ke-14, ayat yang terakhir kita baca, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Jadi dari awal kelahiran Tuhan Yesus itu menggabungkan atau menghubungkan
surga dengan bumi kembali. Karena kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Jadi nggak ada damai sejahtera di luar Tuhan, di luar surga, di luar pencipta surga dan bumi. Saya dapat dalam renungan ini, I like the word shepherds karena pada zaman itu shepherds itu adalah pekerjaan yang rendah, lowly, begitu loh. Tapi full of responsibility. Dan Tuhan memilih untuk memproklamasikan pengumuman kelahiran Ya, kepada orang-orang yang rendah, ya, to the lowlies. yes. Jadi bagi saya Natal adalah momen di mana setiap saudara, termasuk saya, kita yang suka mungkin merasa, saya nggak tahu, saudara mungkin pernah merasa minder, Nah, kita merasa tanda kutip rendah, ya walaupun saya tahu itu juga nggak bagus sih. Cuman tiap kali saya merenungkan firman Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan itu peduli, yes, God cares, He cares. dan Dia caranya beda deh dengan cara manusia yang Betul. lebih suka orang-orang yang di posisi tinggi. Betul. Dia memilih menampilkan kepada gembala, dan bahkan nanti bayi Tuhan Yesus terbaring di palungan. Tempat makan ternak begitu loh. Ya. Dan di situ juga kalau ngomong tentang palungan, saya juga jadi keinget dan terinspirasi bahwa kata palungan kalau disampaikan ke para gembala, mereka langsung ngerti palungan itu apa. So God always have the right language to the right people, gitu kan? Dia bisa ngomong dengan cara sederhana, Iya. tapi dalam. Tapi dalam gitu. Itu That's the nature of our God. Iya. Jadi kalau kita juga merefleksikan mungkin saudara yang bukan hanya tadi dikatakan kalau merasa nggak layak, nggak bisa, tapi mungkin para orang tua yang menyaksikan podcast ini lagi berpikir gimana ya anak-anak saya, Iya. Gen Z, Gen Alpha, apalagi banyak orang yang berkata kayaknya anak-anak muda sekarang nggak tertarik sama kekristenan, nggak tertarik dengan Tuhan. Nggak usah khawatir, God always have the right words to speak to You the know right what? people. You mentioned Gen Z, Gen Alpha. Iya. Menurut lu, gimana cara anak muda sekarang, the Gen Z become the modern shepherd? What do you think? Nah, kan kalau kita ngelihat shepherds itu kan berarti penuh tanggung jawab. Iya. Dan domba yang baik kan domba yang mengasihi, gembala yang baik adalah gembala yang mengasihi domba-dombanya. So how can Gen Z, Gen Alpha become good shepherds? I think kita harus mengajarkan Gen Z, Gen Alpha untuk lebih memiliki compassion sambil mengejar passion hidup mereka. Kayaknya sekarang anak-anak muda itu digiring untuk sukses, berhasil, merintis karir, punya uang yang banyak, jadi viral, jadi terkenal. All of that is good. Yeah. Itu semua bagian dari pekerjaan dan kehidupan manusia. Tapi we need to teach the young people bahwa seperti Yesus datang karena the compassion of God towards humanity. Kita perlu mendoakan dan membangkitkan anak-anak muda yang punya compassion. Saya mau hubungkan nih ya. Yeah. Kalau tadi kita bilang Gen Z adalah modern shepherds, Yeah. and dalam Alkitab mereka dalam kondisi waktu malam hari, Come on. tiba-tiba ada terang Tuhan meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Iya. You know, in the darkest night of your soul, dalam momen-momen di mana dunia ini lagi chaotic, Oh iya. anak-anak muda Gen Z yang mungkin lagi, ya sana isunya mental health ya, Mike. Betul. Isunya mental health lah segala macam. You know, the gospel can frees you from that. gitu loh. Amen. Dan Tuhan berkata hal yang sama, damai sejahtera bagi kalian semua. Yes. I come to give you peace. Gitu. Damai sejahtera, begitu loh. That's so awesome, you know. Mungkin ada juga teman-teman yang seperti shepherds yang ada di mundane rutin. Yeah. Mereka yang setiap hari harus mengangon domba. Yeah. Tapi one intervention dari surga membuat rutinitas kehidupan manusia yang monoton berubah. Jadi kita juga mau bilang bahwa di masa Natal ini jangan sampai kita hidup tapi kehidupan kita sebetulnya tidak memiliki kehidupan yang sejati. Dan tidak ada kehidupan sejati tanpa kehadiran Yesus Kristus. Yeah. One interesting note. Yeah. Well, ini datang bukan karena aku hanya baca ini. Mungkin Yeah. aku pernah ngajar Alkitab sebelumnya dan nggak banyak. Kalau kalian sadar, peristiwa di Alkitab, kejadian itu dengan bala tentara malaikat surga. Iya, Nggak banyak. gak banyak. You're right. Peristiwa supranatural yang dihadiri oleh bala tentara malaikat surga. Sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Kalau itu berarti innumerable kan, gak terhitung. Nggak banyak. Nggak banyak. Tuhan kasih penglihatan. Yes.
satu malaikat turun berjumpa misalnya begitu dengan Yakub. Yeah. Tapi bala tentara surga yang turun nggak banyak. Yeah, Nggak banyak. that's right. Jadi ini penting gitu loh. Ini penting dan Wow, the moment you said that, saya juga jadi merefleksikan. There is no greater honor than to preach, to speak, to talk about God. ya. Nggak ada greater honor apapun profesi kita, apapun latar belakang kita. Surga menyertai orang-orang yang memberitakan Kristus. Amen. Jadi jangan sampai di masa Natal ini kita hanya mengingat cerita tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat manusia, tapi kita tidak lagi menceritakan. Karena waktu kita mau menceritakan, di situ like you said, the backup of heaven, surga hadir menyertai kita. You know what? We want to conclude devotion kita. Mike, personally, pernah gak sih lu ngerasa dalam kondisi malam dan in the dark, and then you see the light of God shown in your life? Yes. Can you tell us? One area kalau pengalaman waktu saya pertama lahir baru, keadaan waktu hubungan saya dengan papa saya khususnya was not good. Keadaan keluarga nggak baik, ya, my relationship with my parents. Dan sebagai anak umur 12 tahun, yang waktu itu ya keluarga bisa dibilang one of the central point of my life, my family was dark. Tapi in that darkness, kehadiran Tuhan Yesus membuat saya melihat ada pengharapan, ada masa depan, dan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup saya secara pribadi menjadi titik awal pemulihan keluarga saya. Apakah itu waktu, kalau nggak salah aku pernah dengar kisah yang Tuhan nampak dalam kamar, yang penglihatan pertama kali yang, is that? Iya, in the soccer field yang umur 12 tahun tanggal 28 Agustus 2003 jam 10 malam. When I heard the audible voice of God berkata, "Today I have called you into my kingdom." That's the first time. That's the first time. That's when I was born again. And itu benar-benar di tengah-tengah malam, jam 10 malam sampai jam 12 pagi. Dan keadaan hidup gua malam waktu itu. My family was dark. I hate my dad. Just at that like time. the shepherds. Yes. Di tengah-tengah malam, tiba-tiba ada suara dari surga. Bam, mereka bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi glory dan to damai Jesus. sejahtera di Bagi bumi kamu, ya. di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya. And ya, saudara, dalam renungan hari ini kita berdoa Betul. dimanapun, apapun kondisi teman-teman, kondisi saudara, Apapun. ya, biarlah ada kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kalian dan ada damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Dan gak ada terang kalau gak ada Tuhan. Ya, nggak ada terang. Gak ada terang. Berdoa biar momen Natal ini menjadi Yes. momen di mana Tuhan menyatakan terangnya dalam kehidupan teman-teman semua. Amin. Saudara, if you like this short devotional, Christmas devotional, Yeah. Please like, subscribe, komen, dan share Betul. link YouTube ini kepada teman-teman lain untuk kita bisa sama-sama yuk merenungkan firman Tuhan dalam momen Natal. Do DM us for that, okay? Okay. We'll see you in the next episode. God bless you. God bless.